Di penghujung tahun 2024 ada banyak peristiwa yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Dari mulai yang melibatkan nama-nama Agus, sampai hujan deras yang nggak berhenti, sampai menimbulkan beberapa bencana alam. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan, saya ingin mengucapkan bela sungkawa untuk masyarakat Sukabumi utamanya yang sedang mengalami musibah tanah longsor. Semoga diberikan ketabahan dan infrastruktur yang rusak semoga bisa segera diperbaiki dan masyarakat bisa beraktivitas dengan normal kembali. Amin. Lanjut ke pembahasan Agus Buntung. Sebelumnya salam kenal, nama saya Siva dan selamat datang di channel Referensi Tambahan. Di channel ini saya ingin berbagi opini dalam melihat masalah yang sedang terjadi. Fokusnya tentu pada pola pikir kita, masyarakat Indonesia. Sangat penting bagi kita untuk mengenali diri kita sendiri, supaya bisa terbentuk pola pikir yang bagus sehingga kita bisa memiliki prinsip yang kuat, sehingga terhindarkan dari orang-orang yang manipulatif seperti Agus Buntung yang akan kita bahas ke depannya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang self-awareness, warisan dari filsuf kuno dari Yunani, Socrates. Kenapa saya membahas tentang ini? Ya, ini konten belajar bareng ya. Dari pengalaman yang saya alami selama 2 tahun mempelajari beberapa filsafat yang berhubungan dengan Socrates, hidup saya jadi lebih baik. Saya terbebaskan dari overthinking, ketika punya masalah juga lebih fokus di problem solving, dan yang paling utama adalah kita lebih mengenali diri kita sendiri. Sebelumnya saya ingin menyegarkan ingatan kawan-kawan semua tentang apa itu manipulasi. Ya, saya yakin kalian sudah banyak yang tahu, tapi ini cuma menyegarkan ingatan kita aja. Manipulasi adalah upaya untuk mengendalikan, mempengaruhi, atau memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Orang yang melakukan manipulasi cenderung menggunakan taktik licik dan tidak jujur untuk mencapai tujuannya. Mereka bisa saja memanipulasi emosi, pikiran, atau bahkan tindakan orang lain, dan perilaku ini disebut manipulatif. Contoh manipulasi yang kerap terjadi ada gaslighting, yaitu membuat seseorang meragukan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Yang berikutnya ada love bombing. Sederhananya sih ini bucin, yaitu memberikan perhatian yang berlebihan di awal hubungan untuk kemudian dipermainkan. Yang berikutnya ada playing the victim, yaitu memposisikan diri sebagai korban untuk mendapatkan rasa simpati dan perhatian. Ini yang dilakukan oleh Agus Buntung. Lalu yang terakhir ada silent treatment, yaitu perilaku yang mendiamkan seseorang untuk membuat mereka merasa bersalah. Ini biasanya sering saya temui kejadian di hubungan asmara. Jadi kalau ada dari kalian yang mengalami ini, ternyata ini adalah salah satu perilaku manipulatif. Mengapa orang memanipulasi? Alasannya ada rasa tidak aman, lalu berikutnya ada keinginan untuk berkuasa, dan yang terakhir ada ketakutan akan penolakan. Saya rasa ini akan berhubungan dengan trauma akibat bully. Ketika saya mengetik naskah dari skrip ini, Guru Gembul itu menyebarkan undangan terbuka secara digital di konten YouTube-nya. Tajuknya itu tentang kritis logika mistika. Saya rasa Agus Buntung akan dibahas di situ, karena salah satu korban dari Agus Buntung ini yang paling parah adalah orang yang percaya dengan ilmu hitam. Seperti yang dikatakan oleh Ferry Irwandi, sesat berpikir tentang logika mistika cenderung akan timbul korban, dan Agus Buntung sudah membuktikannya. Pertama-tama saya akan membahas si Agus Buntung, sang manipulator. Mungkin kalian sudah nonton film Joker, atau beberapa kalian mungkin belum ya. Mungkin familiar dengan quotes ini. Orang jahat adalah orang baik yang tersakiti, atau orang jahat terlahir dari orang baik yang tersakiti. Saya rasa orang-orang yang bermain sosial media cukup familiar ya dengan quotes itu. Quotes itu tidak sepenuhnya benar, karena kalau pakai kacamata filmnya Joker, ada Joker harusnya ada Batman kan. Si Agus Buntung dia memilih berperan sebagai Joker
Dan nanti akan saya berikan siapa Bruce Wayne-nya. Yang pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang film Joker. Joaquin Phoenix berperan sebagai Arthur Fleck, orang yang menderita gangguan kontrol emosi, yang dimana ketika dia sedang tertekan, maka respon tubuhnya adalah tertawa. Stop bothering my kid. I wasn't bothering Just him. stop. I was... What, you think that's funny? Dan dia dibekali sebuah kartu yang menjelaskan kondisinya, dengan harapan orang-orang yang terganggu dengan kondisinya si Arthur ini bisa memaklumi. Tapi Arthur hidup di lingkungan yang sangat kacau. Kondisi ekonomi berantakan, orang kaya semakin semena-mena, kesenjangan sosialnya parah, banyak orang pengangguran, dan Arthur sering mendapat diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, dan ini memperparah gangguan emosinya, sehingga pada akhirnya Arthur Fleck menjadi seorang penjahat yang keji. Kalau diperluas ke sisinya Batman, Batman juga mengalami kondisi yang sama, di mana orang tuanya dihabisi dalam kondisi kota yang kacau itu. Tapi si Bruce Wayne ini tidak menjadi villain, dia lebih memilih untuk mencegah rasa sakit itu terjadi lagi di orang lain. Dia memutuskan untuk menjadi Batman. Oke, si Agus Buntung saya ibaratkan sebagai Arthur Fleck atau Joker. Nah, siapa Bruce Wayne-nya? Kalian mungkin familiar dengan nama Dani Aditya, seorang komika disabilitas dari Kota Malang, Jawa Timur. Saya sering banget nonton podcast dan sering lihat kontennya Mas Dani Aditya. Dia menceritakan bahwa masa kecilnya diwarnai dengan aksi bullying yang luar biasa tidak manusiawi. Bahkan pernah diludahi oleh anak seumurannya. Bisa dibayangkan lingkungan seperti apa yang bisa menciptakan atau melahirkan seorang anak yang mampu meludahi anak seumurannya hanya karena kelainan di tubuhnya. Cukup menggambarkan kondisi di dalam film Joker kan? Tapi Mas Dani Aditya memutuskan untuk jadi Bruce Wayne di dunia nyata. Bagi saya Mas Dani Aditya adalah seorang superhero yang menyelamatkan rasa stres kita dengan tawa. Mas Dani menjadikan kekurangan fisiknya sebagai materi bercandaan yang bisa kita tertawakan. Ini membuktikan bahwa orang jahat tidak terlahir dari orang baik yang tersakiti, tapi orang jahat adalah orang baik yang tersakiti dan memilih untuk jadi jahat. Karena Mas Dani Aditya memutuskan untuk jadi baik, dia memilih jadi orang baik. Dani, waktu SMA apa bisnismu? Saya dagang. Wah, bagus dong. Bagus dong, Dagang. SMA udah bisa dagang, Iya. keren. Kalau Anda Dani? nih dagang apa? DVD box. Nggak ada yang curiga. Laku. Lalu berikutnya saya ingin membahas tentang korban. Orang seperti ATL atau Agus tanpa lengan kita serahkan pada ahlinya lah. Mari kita fokus kepada para korban. Beberapa orang yang menjadi korban itu sedang mengalami tekanan, pikirannya sedang gak beres, atau simpelnya lagi galau lah. Mereka berharap dengan menyendiri di taman, mereka bisa melepaskan rasa stres yang sedang dialami. Tapi yang terjadi justru malah mereka ketemu orang yang manipulatif seperti Agus Buntung. Lantas harus gimana lagi orang-orang ini ingin melepaskan stresnya? Kalau main ke taman pun ternyata masih bisa ketemu dengan orang-orang seperti Agus Buntung. Nah, di video ini saya ingin memberi satu solusi, yaitu self-awareness dari Socrates. Socrates meninggalkan warisan yang sangat luar biasa tentang konsep mengenali diri. Socrates meninggalkan gagasan wisdom of life atau kebijaksanaan yang terdiri dari know yourself atau self-knowledge, mengenali diri, dan examined life, yaitu hidup yang direnungi atau dipertanyakan terus-menerus,
bisa juga disebut refleksi. Lalu berikutnya adalah freedom. Maksud dari poin ketiga ini adalah ketika kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan tahu diri dan tahu batasan diri. Tentunya saya nggak akan ribet-ribet karena saya bukan praktisi filsafat, tapi saya akan menjelaskan dengan sederhana sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama dari mengenali diri kita sendiri. Kita bisa memulainya dari hal yang paling simpel, seperti siapa nama kita dan apa kesukaan kita. Lalu berikutnya adalah hal apa yang tidak kita sukai dan mengapa kita menyukai sesuatu dan mengapa kita tidak menyukai sesuatu. Mungkin terdengar ribet ya, jadi langsung saya kasih contoh aja, kayak gini. Saya ambil contoh genre musik yang saya sukai. Salah satu musik yang paling saya suka adalah K-pop, grup Blackpink. Ketika orang bertanya kenapa saya suka Blackpink, saya berpikir, iya ya, kenapa saya kok suka Blackpink? Oh, ternyata genre musiknya. Lalu berikutnya, genre musik seperti Blackpink saya rasa yang lain juga pasti ada. Tapi kenapa saya kok lebih memilih Blackpink? Ketika saya pikir lagi, oh ternyata karena ada Lisa. Lalu kenapa saya suka Lisa? Karena cukup banyak yang suka Jennie, Rose, dan satunya lagi siapa ya? Saya lupa. Nah, yang pasti saya suka Lisa lah. Nah, yang membuat saya suka Lisa adalah rambut berponi, wajahnya oval, senyumannya manis. Lalu tingkahnya paling kocak di antara yang lain. Dan saya menemukan pola yang serupa di Isyana Saraswati. Dan saya mengidolakan Isyana karena hal yang sama. Rambut berponi, terutama yang warna merah hitam. Saya baru benar-benar ngefans sama Isyana gara-gara rambut poninya itu. Dan dari dulu memang kelakuannya unik, lucu, mulutnya sering kepleset-pleset. Nah, saya jadi memahami karakter wanita yang saya suka. Dan saya jatuh cinta kepada seorang wanita yang memiliki potongan rambut yang mirip dengan Isyana dan Lisa. Ya, kelakuannya random juga istri saya itu. Jadi dengan mengenali diri sendiri, pada akhirnya saya mampu mengidentifikasi perempuan seperti apa yang saya suka. Jadi nggak ada ceritanya salah pilih pasangan. Lalu lanjut membahas hal yang tidak kita sukai. Saya akan membahas salah satu makanan yang saya paling tidak suka, yaitu adalah seblak. Saya pernah dibilang aneh oleh seorang cewek, wong makanan enak kok nggak doyan. Nah, ketika saya dibilang kayak gitu, saya bisa menjelaskan kenapa saya nggak suka dengan seblak. Yang satu, seblak itu pedes banget. Walaupun ada yang nggak pedes, menurut saya tetap pedes. Dan lambung saya nggak bisa mentoleransi pedesnya seblak. Walaupun level minimum, saya bukan tipikal orang yang bisa makan makanan terlalu pedes. Saya sadar akan hal itu dan saya bisa menjelaskan dengan cukup baik kepada orang yang menganggap saya aneh. Nah, dari dua contoh ini bisa dirubah sudut pandangnya jika sedang menghadapi masalah. Dari situ pelan-pelan kita akan terbiasa untuk memikirkan hal yang terjadi dengan kita. Ketika punya masalah, maka kita nggak akan fokus di masalahnya, tapi kita akan fokus di problem solvingnya. Dan ketika kita sudah sadar dengan diri kita, sudah kenal dengan diri kita, maka kita akan tahu kekurangan dan kelebihan kita. Kita bisa menakar sampai mana batas kemampuan kita. Dari situ kita nggak overthinking, kayak iri dengan pencapaian orang lain, atau kita ngerasa minder. Bagusnya self awareness ini bisa membentuk rasa percaya diri yang bagus dalam diri kita. Saya ada salah satu contoh yang menurut saya bagus banget untuk dijadikan contoh. Mungkin kalian familiar dengan nama Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo adalah contoh orang yang self awareness-nya bagus banget. Dan di pidatonya tentang pilkada kemarin itu, bahkan seorang Coki Pardede mengakui bahwa public speakingnya Vicky Prasetyo itu sangat bagus, orator yang sangat handal lah. Dan alasan Vicky Prasetyo bisa seperti itu ya karena rasa percaya diri yang tinggi. Dia paham kemampuannya, dia paham apa yang dia lakukan, dia benar-benar mengenali dirinya sendiri, dia mampu menaklukkan banyak wanita. Memang itu tidak baik, tapi ya itu
jadi parameter betapa powerfulnya self-awareness. Tapi jika kita mampu memahami tentang self-awareness, ada banyak hal positif yang bisa kita raih. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan lebih sering kita mengeksplor diri kita sendiri, kita jadi punya kebiasaan bertanya dan berpikir secara lebih mendetail. Dengan metode refleksi diri yang sering kita lakukan, maka hal ini melatih pola pikir kita untuk lebih berhati-hati dalam respon sesuatu. Karena pada akhirnya kita terbiasa kritis terhadap diri kita dan situasi yang terjadi. Jadi dengan kondisi yang seperti ini, kalau ketemu orang manipulatif seperti ATL, justru kita bisa balik manipulasi, saling adu ilmu manipulasi. Semoga para korban mendapatkan penanganan yang layak dan kondisi mentalnya bisa segera pulih. Semoga nggak trauma dengan orang sejenis Agus Buntung, karena dampak negatif dari Agus Buntung ini nggak menutup kemungkinan orang jadi trauma dengan orang yang sama. Bisa timbul anggapan orang-orang disabilitas bisa melakukan hal manipulatif seperti Agus Buntung. Itu adalah salah satu kemungkinan negatif yang bisa terjadi. Dan seperti yang saya bahas di awal tadi, waktu saya membuat video ini, Guru Gembul itu membagikan undangan yang membahas tentang kritis logika mistika. Dan ini adalah hal yang serius, masuk di ranah kampanye ya. Kita harus mengkampanyekan tentang betapa pentingnya kesehatan mental supaya tidak terjebak lagi di kondisi yang percaya dengan ilmu klinik, ilmu hitam, sehingga akhirnya kita sendiri yang jadi korban. Dan saya ulangi lagi, terbukti lagi-lagi jatuh korban yang berhubungan dengan ilmu klinik, ilmu hitam. Mari kita tingkatkan wawasan kita tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Mari tingkatkan self awareness kita. Jika kalian memiliki masalah, jangan melamun, jangan menyendiri, dan cari pelayanan kesehatan terdekat. Informasi yang saya dapat dari teman saya itu, puskesmas sekarang sudah layanannya itu sudah jauh lebih baik dan ada layanan kesehatan mental. Tapi jika jam puskesmasnya sudah tutup, kalian bisa mencari layanan online seperti Halodoc dan sejenisnya. Dan dari tahun 2022 saya itu membuat sebuah komunitas kecil yang sering membahas tentang masalah sehari-hari yang berhubungan dengan masalah mental. Komunitas kecil saya itu saya kasih nama Rest Area, dan linknya akan saya cantumkan di bawah. Kalau pengen ngobrol-ngobrol tentang masalah kalian, dengan senang hati saya dan teman-teman. Oh ya, saya juga punya teman psikolog di situ, dan dengan senang hati dia akan mendengarkan kalian semampunya. Tapi yang paling utama adalah layanan offline. Orang dengan permasalahan mental yang serius, alangkah baiknya melakukan layanan tatap muka. Itu jauh lebih bekerja. Keberadaan kami hanya sekedar mendengarkan curhatan level permukaannya aja yang ringan-ringan supaya kalian bisa lebih rileks. Tenang aja, kami nggak manipulatif kok. Wong ini YouTube juga subscribernya cuma berapa sih? Dan ada jejak digital juga di antara teman-teman kami. Semoga keberadaan channel ini dan teman-teman saya di Rest Area bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Indonesia. Mari kita galakkan tentang betapa pentingnya kesehatan mental. Nggak perlu nunggu orang lain yang melakukan, dimulai dari diri kita sendiri dan orang terdekat kita. Mari menjadi masyarakat baru yang lebih baik lagi. Saya Siva, pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, saya juga masih belajar dan dengan senang hati saya akan menerima kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jika kalian merasa channel ini layak untuk berkembang, mohon dibantu sharing video saya ini, dan tanpa bantuan dari kalian channel saya nggak mungkin berkembang. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih yang sudah meluangkan waktunya sampai di menit terakhir ini. Sampai jumpa.